dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ketiga, kita bisa melihat di sana sama-sama yang awalnya Yosef itu tidak dikenal oleh saudara-saudaranya. Sebagaimana saya sudah jelaskan di sabat yang lalu, karena bahasa yang digunakan oleh Yosef bukanlah bahasa keluarganya, tetapi bahasa Misraim, bahasa di mana dia menjadi orang yang berkuasa, orang nomor 2 di Misraim. Atribut yang dia gunakan, pakaian perlengkapan yang menutup tubuhnya, jubah kebesarannya, namanya yang dikenakan, yang dipanggil, yang disanjung oleh orang kebanyakan di zaman itu, membuat sehingga keluarga dekat daripada Yosef tidak mengenal dia. Tetapi saudaraku, dalam ayat yang ketiga, dalam pasal yang ke-45 kita bisa melihat di sana bagaimana sehingga keluarganya bisa mengenali Yosef. Karena memang mereka sendiri tidak pernah curiga, mereka tidak pernah berpikir. Tetapi saudara, ketika Yosef memperkenalkan dirinya sendiri, sekali lagi saudara, keluarganya bisa mengenal Yosef karena dia sendiri yang memperkenalkan dirinya, jati dirinya kepada mereka. Karena kalau tidak, mungkin mereka tidak akan bisa mengenali Yosef. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peristiwa ini kita bisa menarik satu pembelajaran kepada kita semua, bahwa ternyata Yosef itu saudaraku diangkat oleh Tuhan, ya, dipermuliakan oleh Tuhan, supaya Yosef melalui pribadinya bisa mempermuliakan nama Elohim yang dia sembah. Bahkan bukan cuma sekedar Yosef bisa mempermuliakan nama Elohim yang dia sembah, tetapi juga Yosef bisa menjadi penyelamat bagi keluarga besarnya, bahkan bagi banyak orang. Karena Misraim dan seluruh tanah Kanaan, negeri Kanaan, kata firman Tuhan, saat itu sedang dilanda kelaparan yang sangat hebat. Sehingga melalui kehidupan Yosef, melalui pribadi Yosef, dia bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Kita bisa mengenal siapa Mesias yang sesungguhnya. Kita bisa mengenal jati dirinya. Kita bisa mengenal namanya. Kita bisa mengenal isi hati dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan sendirilah, sekali lagi saudaraku, Tuhan sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Tuhan sendirilah yang menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah anugerah yang besar. Karena di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 16, firman Tuhan katakan di sana bahwa ketika orang-orang Yahudi membaca yang namanya kitab Mose, membaca yang namanya 5 kitab Mose, yaitu Kejadian sampai kitab Ulangan, kata firman Tuhan, ada selubung yang menutup mata rohani mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal siapa sebenarnya Mesias yang dijanjikan itu.
Kenapa saudaraku mereka tidak bisa mengenal dan menerima Yeshua sebagai Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan di dalam kitab Mose itu? Karena memang ada selubung yang menutup mata rohani mereka. Ada penghalang, saudara. Di dalam kitab Luka pasal 24 ayat 16, ketika Yeshua sudah bangkit, ada di firman Tuhan diceritakan ada 2 orang yang berjalan katanya dari kota Emmaus. Lalu kemudian saudara, mereka menyadari bahwa ada yang sedang berbicara dengan mereka. Ada satu sosok, ada satu pribadi. Tetapi mereka tidak kenal siapa pribadi yang berbicara dengan mereka. Sampai kata firman Tuhan, selubung yang menutup mata rohani mereka itu, atau mata rohani mereka itu dicelikkan oleh Tuhan. Tuhan bukakan mata rohani mereka, sehingga akhirnya mereka sadar, mereka mengerti dengan sungguh siapa ternyata sosok pribadi yang sedang mengikuti mereka, berjalan dan berbicara dengan mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat bersyukurlah kehidupan saudara dan saya. Tidak seperti keluarga-keluarga besar kita yang masih saat ini kita gumulkan, yang masih terus kita bawa di dalam doa, kita minta supaya Tuhan menerangi hati mereka. Ketika mereka berusaha untuk mencari kebenaran yang hakiki, kita minta supaya Tuhan memberikan pewahyuan kepada mereka. Tuhan sendiri yang melembutkan hati mereka, sehingga mereka benar-benar boleh dapat mengenal siapa jalan kebenaran yang sesungguhnya, yang bisa menuntun manusia kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam profesi yang saat itu dimiliki oleh seorang Yosef, dengan kekuasaan dia, Tuhan punya rencana. Nah, memang banyak orang yang berpikir, saudara, bahwa orang-orang yang bekerja, sekali lagi saudara, orang-orang yang bekerja di seputar pelayanan, di seputar gereja, kalau mungkin agama-agama lain, mereka yang bekerja dan melayani di seputar tempat ibadah, apakah itu masjid, apakah itu pura, apakah itu wihara dan lain-lain, seolah-olah mereka itu lebih rohani daripada mereka yang bekerja atau yang berprofesi seperti pedagang misalnya, guru misalnya, sopir misalnya, dan lain-lain. Nah, saudaraku, tetapi saya mau katakan kepada kita hari ini bahwa nilai spiritual, nilai kerohanian, bahkan kedewasaan iman seseorang itu bukan dilihat, dinilai, diukur daripada jenis pekerjaannya. Sekali lagi saudaraku, ya, nilai spiritual, nilai kerohanian, apalagi kedewasaan iman seseorang itu tidak bisa dinilai dan diukur dari yang namanya jenis profesinya. Oh, mentang-mentang dia adalah pendeta, sudah pasti dialah yang paling dekat dengan Tuhan. Karena dia aktivis dalam pelayanan, karena dia orang yang rajin ke gereja, ya, maka dialah orang yang kira-kira imannya itu sudah dewasa, bahkan sudah mendekati kesempurnaan. Tapi hari ini saudara, melalui peristiwa Yosef, saya mau ingatkan dan katakan kepada kita bahwa nilai spiritual
kedewasaan seseorang, iman seseorang tidak bisa diukur, dinilai dari jenis profesinya, tetapi dari motivasi dia. Sekali lagi saudaraku, dari motivasi dia dalam profesi yang dia miliki. Maka saya mau katakan, kalaupun dia seorang pendeta yang bekerja di dalam dunia pelayanan, seorang aktivis gereja, apakah itu dia guru sekolah minggu, apakah dia seorang majelis yang bekerja dalam seputar kerohanian, tetapi kalau motivasinya itu saudaraku melenceng, bukan untuk memuliakan Tuhan, maka dia tidak ada beda jauhnya dengan orang-orang dunia pada umumnya. Tetapi sekalipun saudara, kita mungkin profesinya bukan bekerja terlibat dalam terlibat dalam pelayanan, dalam dunia kerohanian, tetapi motivasi kita bahwa dalam profesi kita itu, apakah kita sebagai ibu rumah tangga, apakah sebagai guru, sebagai driver, apakah sebagai karyawan, tapi dalam profesi kita, kita punya komitmen yang teguh untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, untuk memuliakan Tuhan, maka itulah sebenarnya orang-orang yang rohani. Maka saudaraku, saya mau katakan banyak sekali orang-orang yang bekerja ya di dalam dunia ini dengan berbagai macam profesi, seringkali jatuh ke dalam dosa. Terlibat dalam yang namanya perzinahan, terlibat dalam penipuan, terlibat di dalam perzinahan dan yang lain-lain, karena menganggap bahwa pekerjaan yang dia geluti itu saudara, itu adalah pekerjaan dunia, bukan pekerjaan rohani. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Maka melalui kebenaran firman Tuhan, hari ini kita mau diingatkan betul-betul oleh Tuhan bahwa sesungguhnya ya, apapun yang menjadi profesi kita, kita harus punya sebuah fokus bahwa ini adalah pemberian Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ditempatkan, apapun yang menjadi profesi pekerjaan kita, itu karena Tuhan mau supaya melalui kita nama Tuhan boleh dimuliakan, supaya melalui kita orang boleh mengenal Tuhan yang kita sembah, supaya melalui kita biarlah orang boleh katakan bahwa kita berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Banyak orang yang beranggapan saudara, orang Kristen bahkan beranggapan bahwa dengan kita mengikuti sebuah upacara tertentu, mengikuti liturgi, dengan kita menyanyi, kita doa, kita baca firman dan dengar firman, maka berarti kita sudah ibadah. Ya, maka jangan heran kalau orang-orang tua kita dulu bahkan masih ada tradisi itu sampai sekarang di kampung-kampung, khususnya di daerah-daerah. Kalau hari Minggu itu saudaraku, sebelum ke gereja, sebelum mereka beribadah, mereka tidak berani untuk pergi kemana-mana. Apakah ke kebun, apakah melakukan aktivitas kerja. Bisa mereka lakukan segala aktivitas, tetapi ibadah dulu. Jadi seolah-olah terkonsep ini bahwa ibadah itu kalau kita mengikuti sebuah upacara, ritual, liturgi tertentu dalam sebuah gereja, itu adalah ibadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa ibadah bukan sekedar
Ibadah itu bukan sekedar ketika kita mengikuti upacara ritual liturgi tertentu baru kita disebut beribadah. Tetapi dalam segala pekerjaan kita, tugas-tugas kita, apapun profesi kita, itu kita bisa sedang beribadah kepada Tuhan. Maka selalu saya katakan fokus ibadah itu bukan kepada diri kita sendiri, tetapi fokus ibadah itu adalah Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi saudara, fokus ibadah bukan diri kita sendiri, bukan untuk kesenangan kita. Maka ada orang yang kurang seret kalau misalnya ibadahnya itu ya bukan pendeta A yang khotbah. Malas saya ibadah soalnya yang khotbah si B bukan si A. Ingat saudara, fokus ibadah kita itu bukan diri kita, bukan kesenangan kita, tetapi Tuhan. Maka Tuhan pernah katakan kepada murid-muridnya, termasuk orang-orang yang mengikuti dia, berbicara tentang pengajaran-pengajaran daripada ahli Taurat, yang tentunya berpusat kepada Torah, kepada 5 kitab Mose. Apa yang Yeshua bilang? Dengarkan apa yang mereka sampaikan, tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Jadi kalau kita mau beribadah, kita melihatnya kepada Tuhan. Bukan kepada fasilitas, bukan kepada musiknya, bukan kepada pembicaranya. Jadi tetapi fokusnya itu adalah kepada Tuhan. Bukan kepada kita. Ini yang penting saudara. Maka Rasul Saul katakan dalam Roma 12 ayat yang ke-1 apa? Persembahkanlah. Ya. Kalau kita mau telah ayat itu saudaraku dimulai atau diawali dengan sebuah kalimat apa? Demi kemurahan Tuhan. Demi kemurahan Tuhan, aku berkata kepadamu, persembahkanlah. Kata demi kemurahan Tuhan ini memiliki makna yang dalam, saudara. Karena Yeshua sudah berkorban untuk kita. Korban nyawa demi keselamatan kita. Maka yang Tuhan minta, persembahkan seluruh hidup hanya kepada Tuhan. Hanya berfokus kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu dengan sungguh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kembali dalam peristiwa tentang Yosef. Kita pasti sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yosef itu sangat keterlaluan. Sangat-sangat menyakitkan. Sungguh memilukan. Ini adik mereka sudah. Tadinya malah rencana mereka mau habisi, mereka mau bunuh. Tapi akhirnya enggak. Mendingan kita buang aja. Jadi dijual itu kira-kira mau dibuang, disingkirkan sama mereka. Sudah begitu saudaraku, mereka pun membohongi ayahnya. Jadi kita sepakat saudara, bahwa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya begitu menyakitkan. Tetapi apa yang menjadi pernyataan dari seorang Yosef ketika dia memperkenalkan, memberitahukan kepada mereka jati dirinya yang sesungguhnya? Saudara-saudaraku,
Waktu dia memperkenalkan, memberitahukan mereka, firman Tuhan mencatat dalam parasa yang kita baca tadi. Saudara-saudaranya begitu takut. Mereka ada dalam ketakutan, mereka ada dalam kecemasan. Mereka berpikir, saudaraku, pasti Yosef ini akan membalas dendam. Yosef ini pasti akan menghukum mereka. Karena dari sejak semula mereka sudah mulai melihat ada rencana-rencana jahat kira-kira yang mereka curigai. Sehingga mau seolah-olah mempersalahkan, menyudutkan mereka. Supaya orang ini bisa menghukum keluarga besarnya, kakak beradik ini. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 45, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, justru saudaraku sebaliknya. Apa yang dipikirkan, yang ditakutkan oleh keluarganya Yosef, itu justru tidak terjadi. Justru Yosef berkata apa, saudaraku? Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab apa, kata firman Tuhan? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Dan saudara bisa bayangkan sampai 3 kali. Sekali lagi, sampai 3 kali Yosef berkata kepada saudara-saudaranya, Tuhanlah yang menyuruh, Tuhanlah yang menyuruh aku. Inilah saudaraku yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang dikasihi. Jadi Tuhan turut bekerja ternyata dalam kesengsaraan, dalam penderitaan Yosef. Untuk sebuah rencana yang besar, untuk sebuah penyelamatan yang besar, termasuk penyelamatan keluarganya sendiri. Tuhan turut bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari semua peristiwa dalam pernyataan Yosef ini kita bisa menarik sebuah pembelajaran bahwa ternyata dalam penderitaan kita pun, dalam kesengsaraan kita pun, dalam pergumulan dan persoalan kita pun, mungkin saja Tuhan sedang bekerja untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Sama seperti Midras yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu. Ibarat sebuah anak panah yang ditaruh dalam busurnya Tuhan. Sebelum ditancapkan busur itu, maka anak busur itu akan ditarik jauh ke belakang terlebih dahulu. Makin jauh busur itu, saudaraku, anak panah itu ditarik, maka makin jauh pula nanti sasarannya. Begitulah mungkin kehidupan kita. Tetapi dari peristiwa Yosef ini, saudaraku, kita bisa menarik sebuah pembelajaran. Inilah gambaran atau ciri-ciri orang yang senantiasa hanya mau berfokus kepada Tuhan. Bukan berfokusnya pada diri sendiri, tetapi berfokus kepada
berfokus kepada Tuhan. Ciri-ciri atau gambaran orang yang berfokus kepada Tuhan kita bisa melihat dari kehidupan Yosef. Cara berpikirnya dirubah oleh Tuhan. Cara berpikirnya dirubah. Ternyata kamu membuang saya, menjual saya. Itu nggak ada yang kebetulan. Karena ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Ternyata untuk menyelamatkan kehidupanmu, Tuhan membuat aku menderita terlebih dahulu. Makanya Yosef bilang, kamu nggak usah bersusah hati. Kamu nggak usah bersedih. Cara berpikirnya dirubah, saudara. Jadi ini orang-orang yang berfokus kepada Tuhan. Nggak usah kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan hamba Tuhan. Apalagi kita menyalahkan Tuhan. Maka cara berpikir kita itu harus dirubah oleh Tuhan. Bukan cuma cara berpikirnya dirubah oleh Tuhan, tetapi hatinya pun. Hati dari Yosef ini dirubah, saudara. Saudara bisa bayangkan manusia normal atau kebanyakan pasti akan mendendam. Tapi Yosef tidak, saudara. Yosef sama sekali tidak mendendam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seandainya dalam hati kita masih ada rasa dendam, masih ada sakit hati, ada kedengkian bahkan kebencian, itu tandanya bahwa kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengampuni kita. Tanpa melihat seberapa jahat bejatnya kita, seberapa besar dosa yang kita lakukan. Dia sudah ampuni kita. Dia apakan semua. Dia tidak ingat itu. Masakan kita masih mengingat kesalahan orang. Masih sakit hati sama orang lain. Dan mendendam sama orang lain. Kalau masih ada dendam itu, saudaraku, itu tandanya kita bukan lagi berfokus kepada Tuhan. Maka ciri orang yang berfokus kepada Tuhan, hatinya itu, saudaraku, dirubah oleh Tuhan. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana karakternya. Pribadi yang utuh itu dirubah oleh Tuhan. Kita bisa melihat kasih yang ditunjukkan oleh seorang Yosef kepada saudara-saudaranya itu begitu luar biasa. Karena fokusnya kepada Tuhan. Jadi kasih itu pun harus kita praktekkan. Jangan cuma di mulut. Maka selalu saya ingatkan dan sering katakan kepada kita semua, iman itu bukan hanya sekedar di mulut, di imajinasi. Tetapi iman itu harus kita wujudkan, buktikan melalui sikap perilaku kita. Harus kita tunjukkan. Memang tidak mudah, tidak gampang. Ajaran yang Yeshua ajarkan, yang dituntut oleh firman Tuhan, mengasihi sesama sebagaimana yang selalu kita ucapkan ketika kita masuk dalam sema dan ahaftah, dalam sidur atau liturgi kita. Bukan cuma kasih kepada Elohim, kasih secara vertikal,
tetapi juga kasih secara horizontal kepada sesama. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang sulit, sudah. Ini yang sulit. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan dunia melencengkan fokus kita, sehingga fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi fokus kita justru kepada dunia. Kalau kita mau jujur, saudara, setiap manusia itu pasti ada fokusnya. Persoalannya dunia yang menjadi fokus, menjadi tujuan hidup, menjadi target utama yang harus dikejar, yang harus dicapai, atau justru Tuhan. Mau dia orang Kristen ataupun dia non-Kristen sama. Orang dunia dari sekolah, kuliah, kerja, lalu kemudian apa? Supaya kerja jadi sukses. Setelah sukses apa? Menikah. Menikah menjadi tua dan pada akhirnya mati. Gak beda jauh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen juga fokusnya kan rata-rata seperti itu. Dari sekolah, kuliah, kerja. Kenapa? Supaya kerja, supaya bisa sukses. Kalau orang sukses mah menikahnya gampang. Ya. Setelah menikah apa? Udah tinggal menikmati kekayaan yang ada, kesuksesan ada. Tunggu menjadi tua dan pada akhirnya mati. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan dan sudah diajarkan kepada kita, bahwa kita yang percaya, yang dihisap melalui iman kepada Yeshua HaMashiach, Tuhan ingatkan bahwa kita, katanya, bukan berasal dari dunia ini. Kewargaan negara kita sesungguhnya secara spiritual itu samaim, surga, saudara. Tetapi berapa banyak orang justru yang rela mengorbankan segala sesuatu untuk mengejar hal yang duniawi. Saya harus katakan ini. Maka Yeshua ingatkan kepada kita, jangan kamu kumpulkan harta di dunia, tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Persoalannya ketika fokus kita bukan kepada Tuhan, bukan kepada akhirat, tetapi kepada dunia, maka kita akan berusaha justru mengumpulkan harta ketika kita ada di dunia. Apakah boleh atau tidak kita punya harta di dunia? Oh, boleh, sangat boleh. Tetapi harus diimbangi, kata Tuhan, kamu jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Kamu harus ingat betul. Saudara, perhatikan kehidupan Yakub yang nanti kita akan bacakan di parasa selanjutnya di Sabat yang akan datang. Yakub sebenarnya sudah ada di dalam zona yang nyaman. Oh, punya anak orang nomor 2. Siapa yang tidak bangga? Yakub dan keluarganya selama ada di Mesir atau Misraim tidak kekurangan. Tetapi dalam segala kenikmatan dan kelimpahan yang mereka nikmati, mereka peroleh selama ada di Misraim, di Mesir. Ketika Yosef anaknya berkuasa, tidak membuat Yakub lupa akan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, Yakub tidak pernah lupa. Dia nggak lupa diri. Lalu kemudian nggak usah deh pikirin yang Kanaan. Janji Tuhan itu nggak usah
di sini saya sudah cukup enak. Saya nggak kekurangan, kelimpahan justru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pun mau ingatkan dan katakan kepada kita, kesuksesan yang kita miliki, materi, kekayaan, profesi, jabatan yang kita miliki, siapapun kita, ketika kita ada di dunia, jangan pernah membuat itu semua lupa untuk kita berfokus kepada kerajaan Samayim yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga kalaupun kita diberikan kelimpahan oleh Tuhan, kita akan gunakan. Perhatikan baik-baik. Kalaupun Tuhan memberikan kita kelebihan, kelimpahan dalam profesi, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, kita tidak lupa untuk menjadikan itu sebagai sebuah alat untuk kita menyediakan harta di sorga. Bagaimana caranya? Itu yang Tuhan inginkan dan ajarkan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jangan lupakan yang bagian punya Tuhan, jangan lupakan yang bagian punya sesama. Saudara perhatikan, kalau di HAM ada beberapa lampu merah, ya, khususnya kalau di kota-kota besar termasuk Jakarta, suka ada dari pihak penggalangan dana yang mencari dana. Tapi yang ingin saya bahas di situ, saudara, tulisannya gede-gede. Baik yang baju yang mereka pakai, kadang-kadang di kotak yang mereka sediakan. Tulisannya apa? Proyek akhirat. Ya kan? Tulisnya proyek akhirat. Karena apa yang mereka berikan di bumi ini, itu dalam keyakinan mereka bermanfaat, berguna, bukan hanya sekedar untuk pembangunan ketika ada di bumi, tetapi ini proyeknya proyek akhirat, sudah. Dampaknya sampai kepada yang akan datang. Nah, ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Tapi kalau fokus kita bukan kepada Tuhan, kepada proyek akhirat, kepada kerajaan Samayim, tetapi kepada dunia, akhirnya mulai muncul istilah. Istilahnya sederhana. Kalau kita jalan di mall, bawa uang 100.000 terlalu sedikit. Jalan-jalan ke mall bawa uang 100.000 terlalu sedikit. Tapi kalau ke ibadah, kasih persembahan 100.000 terlalu besar. Karena fokusnya sekali lagi sudah melenceng. Menganggap untuk dunia ini sedikit, saudara. Tapi kalau udah untuk Tuhan, aduh, kayaknya mah nilai 100.000 terlalu besar. Maka orang pada umumnya di kampung saya, bukan di sini, saudara. Di sini nggak ada, di sana ada. Ya kadang-kadang sana sini. Ya, kalau kasih persembahan, ya. Dulu kita buka warung, orang tua saya di kampung, kalau sudah hari Minggu, itu banyak sekali yang datang tukar dari yang gambar pahlawannya Ki Hajar Dewantara jadi yang namanya Patimura, ya kan? 1.000 dulu. Jadi kebanyakan yang masuk gereja itu orang Ambon, Oma. Jarang orang Jawa. Kebanyakan Patimura. Jadi ditukar dulu. Orang biasanya kalau kasih persembahan, sekali lagi ini di kampung saya, kalau buka dompet, ada warna merah, ya, ada warna biru, ada warna coklat, ada warna abu-abu. Kebanyakan abu-abu yang keluar. Ya.
Itu di sana. Kalau di sini kata bendahara, ya banyak yang biru. Tapi bukan biru Patimura, Om. Ya. Tapi kembali lagi, ini saya mau katakan kepada kita. Kalau kita nonton TV, kita nonton telenovela, kita nonton drama Korea, 2 jam, 3 jam, terasa waktu terlalu cepat. Tapi kalau dengar khotbah, baru juga 45 menit, pantat udah mulai panas, saudara. Tapi kalau nonton drakor, aduh, anteng banget, betah banget. Ini tandanya fokus kita sudah mulai bergeser. Bukan lagi kepada proyek akhirat, bukan lagi kepada Tuhan, tetapi sudah kepada hal-hal dunia. Maka melalui Midras hari ini, saya lihat yang duduk masih tenang-tenang. Ini fokusnya, tandanya saudara fokus kepada Tuhan. Saya baru juga 45 menit, saudara. Ya kan? Kalau orang fokusnya kepada Tuhan, sikat aja Pak Gembala, nggak apa-apa 1 jam. Tapi kalau yang enggak ini, ya, waduh, apalagi saya mulai curiga kalau videonya ini nggak diaktifin, gitu kan? Jangan-jangan handphonenya dibiarin, nggak tahu orangnya kemana. Nah, di luar sana begitu, tapi di sini nggak ada. Ya. Jadi ini sebuah contoh bagi kita. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan, saya mau katakan sekali lagi, ini yang terakhir. Tenang aja, saudara. Dalam parasa yang kita baca, orang-orang yang ada di Misraim, termasuk yang ada di sekitar Kanaan, mereka rela korbankan apapun yang mereka punya. Tadinya kan mereka korbankan harta, mereka korbankan uang untuk membeli gandum, membeli bahan makanan yang ada tersedia di Mesir. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa bertahan hidup. Setelah uangnya habis, apa yang mereka lakukan? Mereka jual, mereka tukar tanahnya, mereka tukar kambing dombanya untuk bahan makanan. Tujuannya sama, supaya mereka memperoleh bahan makanan, supaya mereka bisa bertahan hidup. Ketika uang mereka habis, ketika kambing domba mereka habis, ketika tanah mereka habis, harta milik mereka habis, maka yang mereka lakukan apa? Mereka korbankan dirinya, mereka korbankan tubuhnya untuk dijadikan apa? Budak. Satu tujuannya, sekalipun mereka jadi budak, bekerja nggak apa-apa, yang penting mereka bisa hidup. Perhatikan ini baik-baik. Jadi orang rela mengorbankan apapun untuk memperoleh kehidupan. Kehidupan semasa mereka ada di dunia. Perhatikan ini baik-baik, sudah. Jadi banyak orang, termasuk orang Kristen, yang rela mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk mempertahankan hidupnya, saudara. Maka saudara perhatikan, ketika Iyob waktu mau dicobai oleh hasatan, apa yang hasatan bilang? Kalau kita baca, saudaraku, di dalam kitab Iyob di situ, orang katanya pasti akan rela memberikan apa saja ganti nyawanya. Orang rela korbankan apa saja ganti nyawanya. Bahkan orang rela korbankan iman ganti nyawanya. Itu yang iblis tahu dan iblis pengalaman, saudara. Oke, Tuhan bilang, gua serahkan Iyob kepadamu. Semua yang dia punya boleh kamu ambil, saya izinkan. Tapi nyawanya tidak boleh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Maka jangan heran kalau ada orang sakit, dia rela semua dia korbankan. Harta, dia jual semua, habis rumah, habis mobil, habis tanah. Yang penting dia bisa bertahan
hidup. Ini manusia pada umumnya. Tetapi saya mau tanya kepada kita hari ini melalui Midras ini. Dan ini pun menjadi pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada kita secara tidak langsung. Kalau saudara, orang rela mengorbankan, manusia rela mengorbankan apapun yang dia miliki hanya untuk hidup yang sementara di dunia ini, apakah kita rela, apakah kita mau berkorban apapun yang kita miliki demi kehidupan yang abadi atau kehidupan yang kekal? Apakah kita mau korbankan? Apakah kita mau korbankan waktu demi kehidupan yang kekal, demi kerajaan Samayim? Kalau orang saja rela korbankan apapun hanya untuk hidup yang kata Mazmur 90, paling juga kuat berapa sih? Paling kuat juga 70. Lebih daripada itu katanya adalah penderitaan. 80 bonus. Lebih dari itu penderitaan. Nah, orang rela korbankan apapun hanya untuk hidup yang sementara, kata firman. Nah, kita untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal, mau nggak kita berkorban? Baik korban untuk vertikal maupun korban horizontal. Baik korban untuk Tuhan maupun korban bagi sesama. Berani nggak? Mau nggak kita? Dan tantangan ini, pertanyaan ini, kita masing-masing yang jawab dalam hatimu sendiri. Hidup manusia itu hanya seperti uap air, kata firman Tuhan, yang sebentar kelihatan, sebentar akan lenyap. Kita itu, saudaraku, seperti sedang berada di ruang tunggu. Kita sedang ada di ruang tunggu, tinggal tunggu panggil. Sama seperti kalau saudara mau naik pesawat, mau pergi berangkat ke satu tujuan, kita sedang ada di ruang tunggu. Tinggal tunggu panggil naik pesawat. Maka kalau engkau dan saya sadar kita sedang ada di ruang tunggu, pastikan saudara, ya, pastikan bahwa tiket yang engkau pegang itu, sekali lagi pastikan tiket yang engkau pegang itu akan membawa engkau kepada tujuan yang benar. Kalau hari ini engkau masih bingung, melalui Midras hari ini saya mau katakan, pastikan betul supaya engkau tidak tersesat, sehingga di mana Yeshua berada, di situ pun engkau berada. Itu kerinduan saya dan itu kerinduan Tuhan. Kiranya Midras hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Yahweh memberkati.